Yo guys, welcome back to Black Cuan my friend. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Welcome. Kali ini kita akan berbicara mengenai kejutan The Fed yang ketat tiba-tiba ini teman-teman dan dampaknya terhadap crypto market. Dan di sini kita akan coba temukan jawabannya dari beberapa news yang saya rangkum di sini teman-teman ya. Untuk itu kita dive in my friend ke berita pertama kita di sini. Kakek Jerome Powell ya, Fed Chair Powell ini menyatakan bahwa sepertinya akan naik suku bunga ini teman-teman daripada yang diantisipasikan sebelumnya. Dan akibat dari omongan hawkishnya kakek Jerome Powell ini teman-teman ya, pada hari ini global stock tumble, dollar gains after hawkish Powell comments. Jadi ada kenaikan di DXY ya untuk indeks kekuatan dolar tersebut teman-teman, dan kaitannya dengan suku bunga teman-teman. Dari apa yang dilakukan oleh Jerome Powell di sini ya, ini membalik keadaan sekarang. Jadi sebelumnya orang-orang ini memprediksikan bahwa 25 basis point itu akan terjadi di bulan Maret ini ya, di tanggal 22 tersebut nanti The Fed akan ngomong seperti apa di sana. Tetapi teman-teman, menurut apa yang diposting oleh Benjamin Cohen di sini ya, dia men-screenshot di sini bahwa sekarang ini odds-nya untuk 50 basis point itu lebih tinggi teman-teman. Ini langsung berubah setelah komentar dari Jerome Powell yang awalnya hanya 20-an persen ya untuk 50 basis point, sekarang menjadi 72% basis point, dan yang 25 basis pointnya sekarang ini menjadi turun 28% teman-teman. Kemudian tidak sampai di situ ya. Ini unik Amerika Serikat ini teman-teman ya. Bukan hanya The Fed, kemudian ada ini peringatan yang muncul dari Janet Yellen. Ada apa? Janet Yellen. Jadi Janet Yellen ini ikut-ikutan ngomong teman-teman. Dan Janet Yellen di sini teman-teman, dia menyatakan bahwa kejadian-kejadian ekonomi yang parah di Amerika Serikat ini gara-gara ada terjadi 18 kali bencana alam di Amerika Serikat itu, sehingga mereka ini perlu melakukan semacam penyesuaian anggaran ataupun kebijakan moneter, dan itulah yang menyebabkan terjadinya inflasi yang terjadi di Amerika tersebut teman-teman. Jadi dia seolah-olah ini menyalahkan alam di sini teman-teman. Awas kualat nih Janet Yellen, jangan salahkan alam. Karena sebenarnya yang harus diperiksa itu adalah kebijakan moneternya mereka atau sistem ataupun pola pengaturan anggaran mereka yang harusnya ya di sini dievaluasi teman-teman. Itu menurut saya di sini ya. Kemudian teman-teman, dampak yang berikutnya itu adalah berapa ini kenaikan untuk suku bunga di 2023 ini, dan beginilah para expert ini menyatakannya teman-teman. Dengan pidato yang hawkish kemarin itu, yang sebelumnya ya, orang-orang itu memprediksi kenaikan suku bunga di tahun 2023 ini sekitar 4,75 ya, dan sekarang ini sudah berubah teman-teman. Dia geser sekarang ini menjadi 5 sampai 5,25% sampai di akhir tahun 2023 ini teman-teman. Expert di sini memperkirakan ya bahwa sekarang pun ini kemungkinan resesi terjadi di tahun 2023 ini naik lagi teman-teman, dan ini menjadi kemungkinannya menjadi sekitar 64% sekarang ini. Dan dari kejadian ini teman-teman ya, ini menimbulkan reaksi nih. Ini JP Morgan dan Goldman Sachs ini bereaksi terhadap hawkishnya si Jerome Powell tersebut ya teman-teman, dalam komentarnya dia di sana ya. Jadi JP Morgan dan Goldman Sachs ini menyatakan bahwa apabila dinaikkan suku bunga ini seperti itu ya sampai 50 basis point, be careful karena ekonomi ini bisa terguncang parah meskipun dalam short terms. Jadi mereka ini memberi warning ini dari JP Morgan ataupun Goldman Sachs di sini teman-teman. Apakah ini akan menjadi pertimbangan bagi The Fed nantinya setelah di warning oleh dua institusi besar ini teman-teman? Kita akan lihat. Karena sampai sekarang pun ya teman-teman, kenapa Federal Reserve ini masih belum komit ya? Ini dikatakan karena mereka ini sangat hati-hati sekarang ini. Jadi ada kemungkinan juga malam ini atau tadi malam tersebut ya, ketika The Fed ini melalui Jerome Powell hawkish, bisa jadi pidato-pidato yang akan datang teman-teman sebelum tanggal 22 itu akan diwakili oleh perwakilan The Fed yang kemungkinan dia akan dovish. So this is kayak game lah. This is just like a game guys. Dan data yang memperburuk keadaan ini sekarang adalah ini teman-teman, 2-year treasury yield tops 5% for first time. Ini adalah yang pertama kali semenjak 2007, 2 tahun treasury yields-nya ini melewati puncak di 2027 teman-teman. Dan itu terjadi setelah hawkishnya Jerome Powell di sini teman-teman.
Yang dimana ini artinya adalah yield treasury yang 2 tahun tersebut itu kan lebih sensitif ya. Sangat sensitif dia terhadap kenaikan suku bunga teman-teman, dan dia naik 12 basis point itu menjadi 5,021% ya. Ini merupakan level tertinggi sejak 2007 teman-teman. Dan pergerakan ini kemungkinan besar akan mengguncang sentimen pada aset-aset yang lebih beresiko ya. Dan ini yang sudah membuat S&P 500 itu terus berada di dalam zona merah teman-teman. Dan ini buruk menurut saya teman-teman ya, apalagi setelah hampir setahun ya, setahun lebih lah mungkin kita bilang seperti itu ya. The Fed ini kan hawkish di tahun 2022 itu, dia menarik uang itu dari pasaran, dan sekarang ini kan uang di pasar itu sudah berkurang. Sementara kita tahu harga barang-barang kebutuhan pokok itu serba naik sekarang, dan gaji juga kemungkinan tidak terlalu naik ya, sehingga tidak bisa mengimbangi pengeluaran orang-orang di Amerika Serikat teman-teman. Dan ini apabila dilakukan terus-menerus ya, akan semakin memperparah ekonomi Amerika Serikat, teman-teman. Dan tentu saja dampaknya terhadap pasar-pasar kripto ya, terutama kan kripto yang paling volatil nih daripada saham gitu kan. Dia itu akan mengalami short terms lah, seperti itu. Itu gambarannya di sini teman-teman, bahwa akan terjadi, who knows, kita tidak tahu teman-teman. Tetapi hal yang menarik di sini teman-teman ya, dari data-data yang terkumpul di sini ya, dari yang saya baca, bahwa kemungkinan besar The Fed ini akan menaikkan suku bunga, kemungkinan besar, ini opini pribadi saya, tetap di 0,25% atau 25 basis poin, bahkan sampai 2 kali ke depan. Jadi yang bulan Maret ini dan yang berikutnya itu akan tetap di 0,25% atau 25 basis poin. Dan barulah setelah itu teman-teman, kemungkinan dia akan coba genjot sampai 0,50% teman-teman, atau 50 basis poin. Karena ini pasti dia akan menimbang ini apa yang diutarakan oleh JP Morgan ataupun Goldman Sachs tadi ya. Apabila dia kejam ini ya, misalnya ya, dia tarik suku bunga ini kencang, goyangkan ekonominya, sehingga nanti alih-alih ingin menyelamatkan malah memperparah keadaan teman-teman. Dan sekarang kita beralih ke Bitcoin teman-teman. Di sini ya ada dari Cointelegraph bahwa key Bitcoin price metric points Bitcoin downside below 2022.5K. Sudah terjadi teman-teman, Bitcoin ini berada di 21.000 sekarang ini teman-teman, 21.900-an. Ini ya, seperti yang kita bisa lihat di CoinGecko ini sudah naik lagi ke 22.000, tadi 21.900-an ya. Jadi mainnya di sini terus ini teman-teman ya. Jadi untuk sementara ini, setelah apa yang terjadi dengan Silvergate ya, yang berdampak pada pasar saham di Amerika Serikat, terutama di kripto ya teman-teman, para traders ataupun investor itu sedang berada di posisi defensif sekarang ini. Jadi dia tidak ingin masuk dulu, atau dia nonton dulu, dia manto-manto dulu, seperti itu teman-teman. Dan ini bisa kita lihat ya dari metrik derivatifnya Bitcoin ya. Kita bisa lihat di sini bahwa permintaan untuk stablecoin di Asia ini teman-teman ya, itu menunjukkan kecenderungan pasar yang bearish, atau dia cenderung turun di sini teman-teman. Dan selain itu ya, untuk harga kontrak futures Bitcoin juga ini tidak menunjukkan kecenderungan yang bullish ya. Artinya dia ini pada posisi yang sideways sekarang ini, ataupun dia cenderung naik tapi tidak kuat, sama sekali tidak kuat di sini teman-teman. Dan ini berarti bahwa para traders ini cenderung berada pada posisi yang seperti saya katakan tadi, defensif dia, dan tidak terlalu optimis mereka ini dengan pasar ataupun harga Bitcoin di kedepannya ini teman-teman. Tetapi ini saya katakan untuk yang short term saya di sini teman-teman ya. Kemudian sebagai penutup video saya kali ini teman-teman, saya ingin menyatakan seperti ini nih, bahwa sekarang ini ya, dengan data-data yang jelek, dengan keadaan-keadaan yang jelek, dengan The Fed yang sudah hawkish ini, dengan The Fed yang sudah ketat ini teman-teman, dengan dampaknya kepada crypto market yang sudah merah ini ya, jawaban saya di sini adalah bahwa sekarang ini Bitcoin sudah berada pada transition phase atau fase transisi. Jadi ada kemungkinan di sini teman-teman akan ditarik lagi sekali di sini untuk harga Bitcoin ditumbangkan lagi, mungkin di 19.000 atau mungkin lebih bawah lagi dari sana ya. Karena kita lihat seperti begini aja teman-teman ya. Data analisis on-chain Bitcoin ini ya, ada alasan-alasan positif kenapa kita menyatakan bahwa masa depan Bitcoin ini akan semakin bagus ya. Yang pertama di sini itu adalah nilai pasar Bitcoin ini yang besar teman-teman. Jadi walaupun terjadi penurunan harga di bulan Maret ini ya, di 2023 ini, nilai pasar Bitcoin ini masih besar dan menunjukkan tanda-tanda yang stabil teman-teman. Sampai sekarang ini masih stabil. Kemudian kepemilikan Bitcoin ini juga menguntungkan, sehingga investor yang membeli Bitcoin dalam 6 bulan terakhir, kita tahu akhir tahun kemarin itu kan harganya turun dalam-dalam sekali, dan sekarang pun mereka berada pada posisi yang profit teman-teman. Masih profit mereka yang mengambil di bulan 10, 11, 12,
di tahun kemarin itu teman-teman. Kemudian yang ketiga di sini adalah NUPL-nya itu masih positif ya, net unrealized profit loss. Itu merupakan metrik yang menunjukkan bahwa selisih antara keuntungan dan kerugian pada semua koin Bitcoin ya yang belum dihabiskan oleh para pemiliknya ini. Dan NUPL ini saat ini menunjukkan bahwa keuntungan bersih itu masih 15% dari kapitalisasi pasar Bitcoin. Dan ini menunjukkan bahwa banyak holders Bitcoin ini teman-teman masih untung dalam jangka panjang teman-teman. Masih untung mereka ini. Kemudian dengan narasi Bitcoin yang 21 juta koin tersebut ya, dengan inflasi yang terjadi sekarang ini bahwa nilai atau value dolar ataupun mata uang negara-negara lainnya atau central money lah seperti itu ya, dari central bank seperti itu teman-teman, itu kan secara tahun ke tahun itu terjadi penurunan nih. Meskipun teman-teman ada pengetatan pada bank yang mendukung perusahaan kripto ya, tetapi banyak ini peningkatan likuiditas baru di pasar kripto, dan ini menunjukkan banyak pembeli baru yang masuk ke pasar teman-teman, dan inilah yang membantu harga Bitcoin itu tetap stabil. Jadi orang-orang ini dengan melihat berita-berita yang jelek itu, ya saya amankan di Bitcoin lah, ketimbang saya pegang rupiah, ketimbang saya pegang dolar, itu kan harganya juga tergerus dari tahun ke tahun seperti itu ya. Jadi alasan-alasan inilah kenapa para analis ini percaya bahwa Bitcoin ini masih cerah masa depannya teman-teman. Jadi kita tetap semangat, kita tetap enjoy the ride sambil kita ngopi-ngopi teman-teman ya. So, jangan lupa subscribe ke channel ini teman-teman, kemudian like video kali ini ya. Terima kasih telah menonton. Salam Black Cuan. Peace my friend.